mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau, dan dengan namamu engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi kembali BNH nomor 453. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu di dalam Hosea 5 ayat 15, 6 dan ayat sampai 6 ayat 6. Marilah kita membacanya secara bergantian. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Di dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mari, Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun pagi yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali di dalam buku NH nomor 678.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, dan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dan hormat surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan warta minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang pertama. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kedua, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 11.30 WIB akan diadakan acara penghiburan bagi keluarga Hutasoit Boru Raja Guguk bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadirinya. Yang ketiga, sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayan ibadah variatif. Yang keempat, pertangyangan week. Pada hari Selasa 13 Juni 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian week di week 1 di keluarga H Pasaribu Boru Simarmata bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 1. Yang kelima, penelahan Alkitab PHD. Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Kamis 15 Juni 2023 pukul 17 PHD Ina Kamis. Sabtu 17 Juni 2023 pukul 17.30 WIB PHD Naposo Bulung. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. Yang keenam, pensiun Sintua. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dalam kebaktian pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan acara pensiun Sintua kepada Bapak Situa Harles Sinaga. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Situa Harles Sinaga selama 11 tahun 2 bulan di gereja kita. Sebagai ucapan terima kasih, kita akan mengumpulkan amplop yang telah disediakan setelah ibadah bahasa Indonesia dan bahasa Batak sambil bersalaman. Acara Ramatama akan diadakan setelah ibadah siang. Untuk itu diharapkan membawakan kur remaja Naposo Bulung kebaktian pagi dan Ama Ina Huria lansia kebaktian Batak pukul 9.30. Yang ketujuh, persembahan AC. Gereja telah menerima persembahan berupa 1 unit AC merek Aqua untuk Rumah Dinas Pendeta Resort HKBP Mampang Perapatan dari keluarga Nyonya Situa Siahan Boru Tampu Bolon.
Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, Konven Sermon Distrik Pelayan Full Timer. Pada hari Senin 12 Juni 2023 pukul 10 bertempat di HKBP Resort Semper akan dilaksanakan Konven Sermon Distrik Pelayan Full Timer. Yang ke-9, Jambore Sekolah Minggu Distrik. Pada hari Sabtu, Minggu 17 sampai 18 Juni 2023 bertempat di Gedung Pancar Camp Bogor akan dilaksanakan Jambore Anak Sekolah Minggu CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh 5 anak sekolah minggu kelas 5 dan 7. Datanael Manulang, Julendro Situmorang, Yovelia Banjarnahor, Putri Sihite dan Sabrina Napitu, dan 1 pendamping dari guru sekolah minggu Seli Manalu. Yang ke-10, kejuaraan catur ama. Pada hari Sabtu 8 Juli 2023 bertempat di HKBP Cijantung akan dilaksanakan seni dan olahraga ama CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu kejuaraan catur. Pendaftaran dibuka sampai dengan Rabu 5 Juli 2023. Jemaat yang sakit, Nyonya Semar Mata, Asnabur Simbangunsong dirawat di rumah, Natadis Mandik dirawat di rumah, Togu Catur Windu Sihite dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-12, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat dibaca di lembaran warta ini. Demikian jemaat minggu ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi kembali di BNH nomor 753 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kabar baik, kabar sukacita yang memberikan semangat, kekuatan bagi kita pada Minggu 11 Juni 2023, minggu pertama setelah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26 dengan topik imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua tokoh atau dua orang dalam nats ini. Satu yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun, itu sudah titik nadir, paling bawah, sakit yang sekian lama, pasti sangat menderita. Kemudian satu lagi yang sudah meninggal, yang sudah titik akhir, menggambarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang sakit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, belum seberapa dibanding seorang yang sudah sakit kanker rahim 12 tahun. Diduga sakit pendarahan ibu ini adalah kanker rahim. Yang mau disampaikan firman ini, jika kita saudara-saudari mengalami sakit penyakit, jangan putus asa. Tetapi yakinlah teguh dan aktif berjuang. Hidup ini perjuangan, life struggle,
Mana kita berjuang, disitulah kita hidup. Pada saat seseorang tidak ada lagi semangat, tidak aktif, tidak berjuang, maka berakhirlah hidupnya. Tapi hari ini kita berjuang, pasti besok masih hidup. Sampai nggak terasa ya sampai tua, ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada semangat, nggak ada aktivitas, sudah nggak ada perjuangan, nggak ada usaha, ya berakhirlah saat ini juga, dan mungkin tidak sampai esok. Penyakit yang berbeda yang mau disampaikan nats ini bagi kita. Kalau seorang ibu yang pendarahan 12 tahun, mungkin saudara dan kita penyakit yang berbeda ya. Penyakit jantung yang sudah lama, mungkin ginjal, mungkin darah tinggi, darah rendah, mungkin kanker otak, mungkin juga kelumpuhan seperti saya. Kalau saya baca ya belum seberapa, masih 2 tahun. Saya masih semangat, masih punya pengharapan lah. Tiap hari saya olahraga, tiap hari saya hidup sehat, tidak melanggar aturan dokter. Jadi punya pengharapan. Kalau putus asa kan ya pasti nggak olahraga, nggak ada semangat, nggak minum obat, nggak terapi, nggak ke rumah sakit. Tetapi melalui firman ini kita diajak bersemangat, mempunyai usaha. Dan tidak banyak ternyata orang yang berusaha. Banyak orang-orang sakit di daerah itu tapi tidak berteriak, "Yesus, sembuhkan saya." Dia menembus dinding-dinding kesulitan. Dia menembus tantangan-tantangan. Mungkin malu, mungkin orang melarang, mungkin kesempatannya tidak banyak, tetapi seorang perempuan ini menembus dinding itu. Seorang penjaga rumah ibadat itu pun walaupun dia pejabat, menembus dinding-dinding itu. Dia tidak mengatakan saya pejabat, maunya Yesus yang datang, tiba-tiba dia langsung menyembuhkan, dia tahu anak saya meninggal, tidak begitu. Ini yang saya lihat, yang kita lihat di sini cukup bagus dan menarik sebagai yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita dan saudara khususnya tidak menunggu sampai sore hari untuk datang ke gereja. 2 tahun ini mengevaluasi jemaat kita yang hadir, khusus jam 7 pagi ya. Khusus jam 7, kalau 9.30 kan dia bisa bangun jam 8. Kalau yang jam 7 kan pasti bangunnya enggak jam 6 ya. Udah pasti terlambat kan? Pasti jam 5. Mudah ya enggak itu? Enggak mudah. Pasti banyak memilih jam 9.30. Kalau ada sore, ya sore aja, kalau enggak gereja lain. Alaihu bereng dak sumurut semangat nih ruas roh jam 7 pagi bergereja. Nah, ini sudah lumayan banyak, ini udah ada. Biasanya data kita ada 70, 80, 90 orang. Sempatnya memang usulhon bagaimana kalau jam 8? Karena banyak yang terlambat gitu kan, karena jauh, bukan dia mungkin malas, tapi kejauhan rumahnya itu kan macet. Kalau hari Minggu udah pola macet. Alai dia pasti alai on kadongan udah jam 7, ya jam 7 aja. Pertimbang aku sebenarnya, misalnya gereja seperti Ramangun, karena ada gereja sampai 4 kali, makanya ada jam 6 pagi, ada jam 9, ada jam sore sampai malam. Oleh itu kan oleh 2 kali, jadi nggak apa-apa lah. Lahu bereng memang ruas itu jauh lebih bagus dari pendetanya. Karena pendeta kan jaraknya cuma ada 30 meter kah? Tapi saya juga bangun jam 5. Kalau memang mulai hari Minggu
pasti saya cepat tidur. Mulu-mulu mau jam 12 sudah pasti nggak enak kan bangunnya. Jadi Pak Hatok udah jam 8 sudah tidur karena besok Minggu jam 7 sudah beribadah. Saya harus bangun jam 5, harus mandi, harus persiapkan Alkitab saya, persiapan. Iman adalah usaha. Ternyata hidup ini adalah usaha dan disiplin dan konsisten. Dang adong na sukses di Pertibion molohola sahali-sahali, enggak ada. Tidak ada seorang menjadi orang kaya di dunia ini kalau hanya menjudi, nasib-nasiban, enggak ada. Tetapi yang rutin terus menabung setahun, 2 tahun, investasi 10 tahun, 20 tahun, sampai 50 tahun. Demikian juga dalam ibadah kita, dalam kerohanian kita, dalam iman kita adalah setiap minggu datang ke gereja, datang pertanyaan, datang PHD, datang semua kegiatan setiap tahun demi tahun terus. Itulah yang dinamakan aktif. Jadi kalau katanya aktif maka akan terjadilah kesembuhan dan mujizat, dan apa yang kamu minta pasti dijawab oleh Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, pemimpin Magwardion, kepala. Dan banyak di Alkitab ini menceritakan orang percaya itu meninggalkan jabatannya demi Yesus Kristus. Tetapi banyak juga orang-orang tidak mau meninggalkan jabatannya karena untuk mengikuti Yesus. Jadi serupa kan? Katanya ada beberapa orang yang rela meninggalkan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya demi menjumpai Yesus. Alai gudakie do jolma dangolu meninggal jabatannya, merasa gengsi, malu atau turun harga dirinya hanya untuk mengikut Yesus. Ada beberapa orang rela meninggalkan jabatannya, datang ke gereja duduk bersama. Tetapi banyak juga jemaat kita karena kedudukan dan pangkatnya enggak mau ke gereja, karena merasa dia turun derajat. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah orang yang mau rendah hati akan mendapat berkat dan kesembuhan, mendapat kesuksesan. Tapi orang yang bertahan dalam keduniawiannya, dia akan menderita dan mengalami kematian. Dalam ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, menyembah, marsoba, merendahkan dirinya dan menganggap Yesus itu tinggi derajatnya, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, dan berserah dan pasrah berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Oma sudah dibawa titik nadir, enggak ada pengharapan lagi, sudah meninggal, sudah habis. Jadi aplikasinya banyak. Bisa saja kita tidak punya harta lagi, jangan putus asa. Banyak orang berkata kalau Anda tidak punya harta, Anda tidak kehilangan apa-apa. Ini lebih hebat lagi. Walaupun anak Anda meninggal dunia, jangan putus asa. Ada orang uangnya habis, dia putus asa dan bunuh diri. Dia memutuskan hubungan dengan gereja, memutuskan dengan sosial, semua putus. Jika seseorang kehilangan jabatannya, dia putus asa. Banyak yang putus asa.
Seakan-akan dunia ini sudah kiamat, masa depanku hilang gitu. Padahal nggak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Yang bermasalah ialah jika kita tidak punya pengharapan dan kita tidak punya Tuhan dan kita tidak punya Yesus, baru hilanglah semuanya. Anggo hepeng, jabatan, pangkat, hamoraon, hasangapun hilang, nggak ada itu artinya. Nggak mengganggu. Hebat kan ajaran Kristen? Tetapi kalau ajaran dunia, kalau hartamu hilang, hancurlah kau. Kalau jabatanmu hilang, hancurlah kau. Tapi firman Tuhan berkata, kalau uangmu hilang, nggak ada masalah. Bahkan dibilang, kalau kesehatanmu hilang, baru kau kehilangan sedikit. Makanya semangat. Semangat ibadah masih sedikit. Waktu Profesor Renal Kasali membina para pendeta-pendeta DKI di rumah perubahan, dibilang pada saya pakai kursi roda saat itu, lihat itu semangat, siapa itu yang pakai kursi roda? Kalau dia kehilangan kesehatan, masih kehilangan sedikit saja, wah semangat mau kan? Masih hilang sedikit. Kalau uang saya hilang, nggak ada masalah. Tapi katanya kalau saya kehilangan kesehatan, baru kehilangan sedikit. Tapi kalau kau kehilangan imanmu, hilanglah kau. Kalau kau orang gak percaya lagi sama kau, maka hilanglah kau. Alani mularong akka dihita, sudiri tamar saya teh. Masih buat sahid nabe, au sahid sonon, kamu tak sakit apalah. Mau sakit dari kepala, mata, semua panca indera, sampai bagian jantung, ginjal semua, lambung. Jangan putus asa, karena itu hanya kita kehilangan sedikit saja. Bisa sembuh, bisa. Apa yang menyembuhkan? Iman kita, semangat kita. Molo rodo pe tu gereja berarti dia sembuh. Molo sorobe tu gereja berarti nggak ada semangat, berarti lama-lama dia akan down dan menurun. Hal ini pertato kamu mah selalu datang pada Yesus Kristus. Ini kepala rumah ibadat ini berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah. Ini hebat naka. Dia tidak putus asa, dia tidak mengatakan ya sudahlah, sudah meninggal, tetapi dia tahu ada Yesus dan katanya datanglah. Hola rope Tuhan ini. Tu diriku, tu jabuku, tu keluargaku, tu anakku, tu suami, istri, anak. Datanglah Yesus. Atau kita datang ke gereja ini, di sini Yesus hadir. Di rumah yang suci ini pasti Roh Kudus hadir, Yesus hadir, Allah hadir. Kemudian kita hadir di sini. Dan kepala rumah ibadat itu berkata si Jairus ini, datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Roma ho bamba tanganmu tu ulukon amar sahiton, tuhamu waka ruas nihuria amar sahid kepala. Yesus Kristus datanglah kepada jamahlah jantung saya ini, jamahlah tubuh saya ini, jamahlah ekonomi saya ini. Esong rupa nama aku kan? Ada orang rupa nama aku. Sekarang kita ini uang kita nol nih. Emang ada yang hilang? Kan masih ada waktu kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi untuk menjadi kaya raya. Kalau mau kaya raya. Ada jalannya, ada. Kalau fokus, kerja keras, tidak boros, lalu menabung, investasi, fokus kepada satu usaha, tekun, disiplin, bisa kaya raya 30 tahun lagi, bisa. Setahun aja bisa orang kaya raya. Nggak usah nunggu 30 tahun. Aku lihat di TikTok yang jual kebaya ibu-ibu 500 ribu, 500 ribu, baru nggak nyampe setahun sudah beli rumah 4 miliar. Ayo bilang, kebaya 500, online, langsung beli rumah 4 miliar. Berarti sangat cepat kan? Tidak hanya setahun sudah bisa beli rumah 4 miliar. Kalau itu yang mau kita capai, apa yang tidak mungkin di dunia ini?
Kalau fokus dan konsentrasi, kalau itu yang kita capai. Makanya saya percaya apa yang kita inginkan, mau kesehatan, rutinlah ke rumah sakit. Jangan makan pantangannya. Oleh dokter jangan merokok, enggak merokok. Jangan bandel, jangan nakal. Engkau patuh dokter, dokter. Pak jangan merokok ya, saya enggak merokok. Allah ya dong do, nama lu dokter terbawa orang mau marisap, terbawa orang mau minum alkohol, terbawa orang mau melanggar aturannya. Enggak apa-apa, tapi enggak sebut-sebut. Tetapi di sini dikatakan datanglah Yesus, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Aku percaya, Pak. Sangat percaya. Saya sangat percaya. Kalau kita undang Yesus, tapi kita harus patuh kepadanya. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan pelanggaran. Terus disiplin. Pasti apapun yang saudara minta. Dan mulai kedoaku hari ini kita semua sembuh. Nangpe sudah sembuh sebenarnya. Kalau hidup dalam firman kita sudah sembuh dan kita percaya kesembuhan itulah yang membawa kesembuhan. Daripada kita mengeluh, kita menyalahkan, kita putus asa, berarti kita sudah memutuskan bahwa kita dalam keadaan sekarat dan tiap hari sekarat. Mana yang kita pilih? Kita menyatakan diri miskin dan sekarat atau kita menyatakan diri kaya dan sehat hari ini, saat ini dan di sini, kini dan di sini. Tahu dok kini dan di sini tuh? Ya kan ada si putri itu sekarang yang Golden Buzzer ya, American Idol. Dia bilang saya normal kok, padahal dia buta kan? Kan dia buta sejak lahir tuh. Dia waduh suaranya katanya suara malaikat, saya sampai nangis mendengar suaranya itu. Si Simon bilang, bisa kau nyanyi sekali lagi? Can you sing one again for me? Ya, I want to sing special for Simon today. Dan dia bilang my original song, ciptaan saya sendiri. Terus orang bilang dia cacat, padahal dia bilang saya enggak cacat. Orang melihat saya cacat karena buta, tapi saya kan diberikan Tuhan memang gini. Demikianlah kita menyatakan normal apa sakit, tergantung kita. Demikianlah kepala rumah ibadat ini menyatakan bahwa putrinya tidak meninggal tapi hidup. Dan mana perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Aku pelajari Pastor Simon seperti itu sebenarnya. Udah lama aku pelajari si Simon ini. Dalam nama Yesus, jamai kan? Apa itu sugestinya itu? Dalam nama Yesus sembuh sampai sembuh. Nah Parjolo dia yakin bahwa pada saat dia menjamah, dia akan sembuh pasiennya. Yang kedua pasiennya merasa kalau datang kepada Pastor Simon dalam nama Yesus pasti sembuh. Ale mau soporsia do objek naik dak porsia paditane mana ada kesembuhan. Sembuh pulang. Ini yang mau disampaikan kepada kita. Sembuh. Panjang umur, sehat. Jaga kesehatan, olahraga teratur, istirahat teratur, makan teratur. Ya inang amang sehat ya sembuh, pulanglah. Itu sebenarnya neng dono di gereja. Kalau rohang pagi-pagi itu son, kan minta kesembuhan kan? Ini firman Tuhan bilang sudah sembuh. Siapa yang sakit? Enggak ada yang sakit. Kalau orang melihat kita sakit, kita berkata kita enggak sakit. Sembuh, sehat semua, kaya. Menurut versi kita. Kalau orang kan melihat beda. Yang penting kan iman itu. Iman itu enggak bisa dilihat. Tapi punya kekuatan dan bisa dirasakan. Pengetahuan yang pasti tentang yang tidak kelihatan, itulah iman. Lalu Yesus pun bangunlah. Jika kita berusaha, kita bergerak, kita percaya, kita datang,
kita punya semangat, kita aktif, maka Yesus pun bangun. Katanya, kalau kita jauh, Tuhan itu jauh. Kalau kita berdoa, datanglah Tuhan, Roh Kudus datang dia. Kalau ini kepala rumah ibadat berkata datanglah, maka Yesus pun datang dan bangunlah mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Roma, Aidido, Horoa. Sebenarnya pada saat itu juga sudah diponis putrinya tidak meninggal. Pada saat Yesus bangun, pada saat kita memanggil nama Yesus, sebenarnya hidup kita sudah sangat bahagia dan sehat. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun, itu kan ini dua kasus. Jadi tiki mardalat dapat Yesus naik tujuh ni kepala rumah ibadat itu ngadok tong satu orang pasien, hanya satu orang. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan kanker rahim. Maju mendekati Yesus, maju. Tidak diam. Dia maju lagi. Dia bergerak, dia aktif. Dia datang ke gereja. Dia datang ke rumah sakit. Pak, harus aktif. Dia harus olahraga. Harus aktif, tidak menunggu. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Olah majama be. Olah rotu gereja be inang doa ama. Tak pola kita doa semalam suntuk tidak usah. Dan nama dok salah. Tidak harus datang setiap minggu ke gereja, enggak usah. Allah diturunkan holam majama Rabbuni ulus naipe sudah sembuh. Olah kudul hamu tu gereja sudah sembuh. Tapi harus punya keyakinan. Harus punya iman. Olah maraget dari jolon sudah sembuh. Hanya khotbah aja di altar ini sudah sembuh. Dalam iman kita, iya kan? Dalam iman kita, dalam pikiran kita. Wah, luar biasa dia itu. Kalau sembuh berarti besok masih hidup kan, iya kan? Kalau enggak sembuh besok sudah mati. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya ngeluja, habis sepengna, habis pikiranna, habis waktuna dari pertibion, angadong perubahan. Saat ini ibu bapak datang ke gereja ini, hidup baru terjadi. Ketapor saya itu dah. Ahana perlu hamu inang, ahana perlu hamu amang, kalau roh hamu tu gerejaon, hita rumah Tuhan. Kalau hanya datang hanya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa. Kalau datang untuk mencari kesembuhan, sudah sembuh. Kalau datang untuk mencari sukacita, sudah sukacita. Apa yang kau cari, datanglah ke hadapan Yesus. Besok mau hidup lagi, pasti hidup. Kematian adalah karena kita berputus asa, tidak punya pengharapan. Sudah mentok pikiran dan akal kita. Tidak punya iman, maka selesailah semua. Hidupnya enggak teratur, pikirannya enggak teratur. Allah yang molo rodo dua depan dituhani, marsoba kesembuhan terjadi. Percaya itu sih amangna, amit doh, bekon amit sudah. Orang bersaksi nomor saya udah 2 tahun. Amang sakit enggak pernah saya absen kemana-mana. Kegiatan semua aktivitas saya jalan. Karena saya bilang saya enggak sakit, saya sehat. Tapi kalau mati besok enggak tahu ya, enggak tahu juga. Tapi saya yakin enggak mati-mati. Belum. Koror itu pernibiokan. Martona teleponi maruas naseha. Horas inang wa kabar sehat doamu nak. Enggak pernah ini teleponin. Kayaknya tanda-tanda mau meninggal. Walau telepon piamu berarti enggak tanda-tanda be. Alam sarong dope teleponku mangulu dope. Kadang ruas enggak mau telepon, hanya dia aja tiba-tiba kita udah kehilangan. Hai topo mete. Apa baru sadar tikingulu nih inang baru raja guk asal salaman terus dia ngomong, "Amang ini enak." Ale lupa berbulan-bulan dia tidak kulihat di gereja ini. Salah saya juga itu ya. Itu dia yang baru raja kok. Apa tiba-tiba kabarnya sudah meninggal.
Ya ada bereng memang lintas kami di jalan besar ini. Inang itu kan jualan ya, jualan. Wah inang itu di situ jualan. Alih habis itu kau bereng. Apa nggak dijabu dak taboto sudah sekarang. Karena katanya dalam hatinya, ibaga seraruah HP. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Hanya dalam hati saja. Olat di bagasar roh HP inang amang. Olah dong pergumulanmu, adong keinginanmu. Toko kamu may bagasar roh hamuna. Ini kebenaran firman doka, lagi karang-karang. Hanya dalam hatimu saja. Apa keinginanmu? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Memang perlu roh kita teguh, berdiri kuat seperti bion. Harus fokus, harus konsentrasi penuh, jangan menyimpang-nyimpang. Ala namanya yang seperti bion nagoda ngadu tawarana. Begini begono, kita terpengaruh. Begini begono, kita terpengaruh. Olah sadar dunia, cukup satu saja. Yesus Kristus. Jangan mengikuti ada di sana nama lo, ada yang dukun, ada yang begini begono. Aduh kalau udah sekali salah rugi ongkos, rugi hepeng, rugi waktu, rugi pikiran, dungi kembali ke nol. Fokus mahita tu Yesus Kristus. Dokter kan nggak belajar ilmu kesehatan. Orang aku bisa minta doa. Hanya Yesus nggak perlu ke dokter, nggak ada saya bilang ya. Allah dokter adalah tangan Tuhan. Yang diberikan Tuhan akal pikiran dan kemampuan bersama teknologi alat-alat untuk membantu manusia. Allah HKB mengatakan harus ke dokter. Unang sekarang tong saya olehna orang yangi dan gue ke rumah sakit ya meninggal juga. Punya akal juga. Harus berobat, harus ke dokter, harus ke rumah sakit, harus terapi, harus olahraga, harus makan obat, harus mengikuti peraturan, harus berdoa. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan. Molo marsiho dohita dinggulut tahun, songo parsiho tomunai amang inang. Setiap minggu saya lihat ini siapa yang gereja pagi. Tetap ini juga orangnya. Olah no datang jolman. Hebat amat tanah. Tiap minggu jam 7 selalu gereja. Apa yang menggerakkan hatinya? Setiap hari minggu jam 7 ibu ini selalu gereja. Apa yang menggerakkan hatinya? Sampai hafal lau mobil muna warna. Nomor platnya pun saya hafal. Yang B kan pun saya hafal. Yang motor pun saya hafal, suaranya pun saya hafal. Karena apa? Setiap minggu kan, putarannya pun saya hafal, parkirnya pun saya hafal. Set, oh ini pasti mobil si. Kalau di sini mobil si itu ini, warnanya hitam, kan itu kan, Nissan, pasti saya hafal. Kalau parkirnya di sana, Toyota Rush, itu pasti di kamar pun nih warna putih. Parkirnya nggak pernah ke sana terus. Dan duduk di gereja pun pasti tetap sama. Apa yang menggerakkan itu? Karena konsistensi kalian. Keteguhan hati kalian lah yang menyembuhkan kalian. Yang menyembuhkan kita. Yang memberikan umur panjang bagi kita. Tuhamu akan ruas negeri. Dan orang mustahil. Kalau saya lihat tadi Nadia Maragenda di sini, saya sudah berdoa besok. Dia pasti masih bisa Maragenda. Kalau dia nggak berdiri di sini pasti wah nggak bakalan besok nggak ada lagi. Tapi kalau dia masih berdiri di sini terus, lanjut terus. Alai behemat tong konsisten di mana teh? Ikon disiplin, ikon fokus kepada Yesus Kristus. Alangnya jalan mana tohonani kan? Udah, tong masih jalan sama kita. Bro, saya adalah hamba Tuhan. Dalam nama Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, saya didongani, jadi dipergugui,
Ulu doh. Ulu doh. Iulah ni mana mai? Iulah ni mana? Soalnya nang kita. Konsistensi yang membuat kita lanjut. Saat tidak konsisten pasti sudah out, sudah keluar. Dan orang dituhani harus yang begini, enggak ada. Holan hapor sia tu Yesus itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, ngadi jobe permusik alang amoding. Tradisi Israel ada seruling itu menandakan lagu-lagu sedih bahwa ada yang meninggal dunia. Berarti sudah pasti meninggal dunia. Berkata dia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mertawakan dia. Mekel do pertibion mamering halak na konsisten do na persea. Dunia ini mengejek kita, menertawakan kita, meremehkan kita. Tidak percaya kepada iman kita. Karena mereka hanya melihat dengan matanya, mata duniawi ini. Alangko hita mamering hapor syautaro. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Ikut tersiar do berita bahwa kita adalah sehat. Saudara sehat. Jangan ada di antara jemaat yang duduk di sini yang tidak datang lagi gereja minggu depan. Ikut tersiar do bahwa setiap minggu dia datang di sini di hadapan Tuhan dan beribadah dan menyembah. Harus tersiar bahwa terjadi mujizat, harus tersiar terjadi kesembuhan, harus tersiar terjadi panjang umur, harus tersiar terjadi hamoraun nasangapun hagabiun mulai natabangi. Ido napi narsitani Tuhan ini harus tersiar. Dan harus kita minta dari hati kita yang terdalam, pikiran kita yang terdalam, Tuhan, berikanlah permintaan kami ini pada hari ini. Sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, harus ada berita kami semakin sehat, semakin luar biasa, semakin kuat, semakin sukses. Kata bodoh terberitai. Buat, Pak doa terberita do perjuangan ini. Selamat berjuang enang amang di kita salukna, menghami berjuang. Roh Kudus akan bersama kita semua. Tuhan Yesus akan memberkati, menyembuhkan, memberikan sukacita, memberikan iman yang teguh, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, harus lurus kepada Yesus Kristus. Bahwa kita akan diubah, akan diberikan hidup baru, kekuatan baru, tubuh yang baru, darah yang baru, cara berpikir yang baru, gerakan yang baru, yang positif, meninggalkan perilaku yang lama yang negatif, semua dosa-dosa pelanggaran, tapi hidup dalam kesucian-kesucian, kita berjalan dalam langkah dan terang Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas mujizat firman, kekuatan firman yang Tuhan berikan bagi kami pada minggu ini, sehingga kami bersukacita dan bersemangat melangkah hidup kami hari demi hari dalam kekuatan Tuhan dan kesembuhan. Kami Tuhan sembuhkan para jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidupnya masing-masing yang Tuhan tahu satu persatu. Inilah kehadiran mereka Tuhan dalam gereja ini. Setiap hari Minggu selalu hadir beribadah dan menyembah Tuhan, telah menerima berkat dan kuasa dan sukacita dan kesembuhan dari Tuhan. Untuk itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun demi tahun kami lalui dengan perjuangan ini dan berhasil. Kami berdoa pada Perhala Domu, para sintua, para pendeta yang telah berserah diri kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga besar Tasoit Raja Gogok yang telah
Salah satu orang tua mereka telah meninggal dunia pada hari yang lalu. Akan memberikan penghiburan gereja nanti, kiranya mereka terhibur dan dikuatkan dengan doa para hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program ibadah di gereja ini, pertanyaan PA. Juga kami berdoa untuk minggu depan Situ Harul Sinaga yang menjalani usia pensiun 65 tahun supaya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jambore sekolah minggu supaya Tuhan berkati, dan ada orang-orang yang sakit yang dirawat di rumah, kiranya Tuhan hibur dan kuatkan. Juga yang berulang tahun dan semua perjalanan cash flow dari keuangan Makai Mampang, kiranya Tuhan topang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus, Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.